sudah siap. Dulu kan emang kita maaf kita peruntukannya emang glamping kan, itu siap. Oke. Dibuat di sini nih, di nabul ke dalam. Oh ini tadinya udah dibikin duluan ya? Ini udah ada Pak, ini udah ada. Saya dulu pernah dicoba di sini pertama kali peresmiannya Pak. Oke. Terus setelah itu nggak dilanjutin, kita akan pakai buat. Iya, Iya. betul Pak. Demikian, Pak. Oke. Oh ini udah. Dulu, Pak. Setelah itu kita akan lihat di tahun pertama jika tingkat keterhuniannya tinggi, kita akan tingkatkan 30 lagi di atas lahan 2,9 hektar. Ini kita bergerak cepat ya, karena kita mesti menyiapkan 5 destinasi super prioritas dan tentunya Danau Toba ini jadi salah satu yang akan menjadi prioritas untuk kita akselerasi. Siap, Pak. Betul, Pak. Oke. Salah satu inisiatif yang sekitar 3 bulan lalu saya dan teman-teman canangkan, dan hari ini sudah mendekati 40% kesiapannya, dan kita harapkan akhir bulan Juni ini sudah mulai bisa diuji cobakan 30 unit. Ini adalah merupakan perwujudan dari 3G, gercep, gerak cepat. Jadi 6 bulan setelah kita bertugas, kita lihat satu fasilitas yang sudah selesai. Kita gerak bersama karena kita ini bekerja sama dengan Bowo Box. Ini adalah dunia usaha, investor, mereka yang berinvestasi. Kita menyediakan lahan dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan, dan terakhir gaspol. Kita garap semua potensi karena nanti di tahap kedua, jika yang 30 kabin ini mendapatkan respon yang positif, kita akan lanjutkan dengan 30 kabin selanjutnya di tahun kedua. Silakan Pak Dirut jika mau menambahkan. Ya, saya kira demikian yang disampaikan Pak Menteri tadi, benar sekali. Kita tentu di bawah arahan Pak Menteri, kita akan bergerak secepat-cepatnya Pak, sepol-polnya Pak, gitu. Dan pasti bersama-sama selalu dengan Pak Menteri untuk bisa menyelesaikan semua target-target kita Pak, terutama terkait lahan kita ini. Banyak pekerjaan yang harus segera diselesaikan dengan waktu yang sesegera mungkin Pak. Banyak pekerjaan harus cepat, itu kita yakin bisa selesaikan semuanya dengan tepat waktu, dengan dukungan, dengan arahan dari Pak Menteri. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan dari teman-teman media? Bang, untuk kawasan Toba ini Bang. Tentu yang terutama adalah manfaat Pak buat masyarakat di sekitar ini dulu, lalu tentunya seluruh kawasan Danau Toba dan seluruh Indonesia Pak. Jadi prinsipnya saya akan sangat mendepankan pemberdayaan masyarakat lokal supaya mereka dulu yang pertama merasakan manfaatnya, maju Pak, kita gitu. Karena tujuan dari pembangunan semua ini adalah demi rakyat. Itu saya kira yang menjadi hal yang utama dari kami Pak, dari BPODT. Jadi termasuk bubuk kabin itu nanti dia kita sudah bicarakan, beliau sudah komitmen, mereka komitmen akan mempekerjakan masyarakat dari sini, tapi tetap standarnya ada. Jadi ada yang sudah kita didik ya, kita latih. Sebelumnya itu ada 3 orang yang udah tinggal tahap interview Pak, terakhir ya Pak ya. Nah, sudah masuk Pak. Sudah masuk Pak ya. Jadi langsung warga di sini diterima ya. Setelah proses yang ini Pak, prosesnya normal. Jadi kita bukan tidak ada merendahkan standar, tapi kita naikin level warga di sini. Itu saya kira strateginya. Itu baru Bowo Box 3. Nanti yang lain-lain pun sama Pak, seperti itu. Artinya memang kita semua berharap masyarakat sekitar lah yang pertama kali merasakan semua manfaat dari pembangunan kita yang lakukan sekarang ini. Demikian Pak. Terima kasih. Baik.
pagar ya, pagar Pagar. yang keliling ya. Pagar keliling. Pagar keliling Pak. Diharapkan Jadi tahun selesai Desember. Tahun ini yang dibangun ini sama pagar ya? Iya, iya. Sama bangunan pengamanan. Bangunan pengamanan tadi Pak juga. Tiga unit. Juga rencana kita. Oh, Pak Darwin. Darwin. gupsu. Iya, Bang Guf. Kemarin saya udah sowan sama beliau, Pak. Udah ya? Beliau, positif sekali ya responnya ya. Dia akan support penuh. Oke. Menghalangi ya, tapi kita optimis nanti jangankan BTS Combat, BTS yang full skill juga bisa. Bisa itu sih cepat. Terima kasih. Nanti kita bisa hadirkan. Lalu mereka udah bisa lebih familiar walaupun belum menjelajahi. Jadi melalui AR mereka sudah bisa dapat gambaran visual ya. Nah untuk VR-nya mungkin target untuk marketing di luar wisatawan mancanegara. Jadi mereka sudah dapat user experience sebelum mereka sampai di tempat ini. Jadi mereka mungkin dengan device mereka, dengan VR mereka, kita buatkan konten yang sudah support itu. Jadi mereka merasakan feelingnya aura dari Danau Toba. Jadi pas mereka ke sini semakin convince ya akan apa yang mereka sudah dapatkan melalui marketing tersebut. saya bisa ambilkan dari banyak cerita di Alkitab bagaimana orang-orang dulu, nabi-nabi itu juga begitu mereka hospitality-nya terhadap tamu-tamu yang datang. Jadi kita bisa, itu kita udah jejaki draft. Yang baru dilantik ini sudah menuntaskan kerjasama dengan Bobo Cabin dan kita berharap akhir bulan ini 6 bulan setelah kami bertugas bisa kita hadirkan 30 unit Bobo Cabin kerjasama dengan pihak investor di mana kita juga merupakan bagian daripada kolaborasi. Yang menarik bahwa pendekatannya adalah pemberdayaan masyarakat sekitar. Ini akan membuka lapangan kerja untuk masyarakat sekitar dan masyarakat sekitar juga ditingkatkan keterampilannya. Dan ini program yang tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat waktu. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan BPODT, juga untuk tokoh-tokoh masyarakat yang hadir di sini. Kita apresiasi dukungannya. Selanjutnya akan ada tahap kedua 30 kabin lagi di lahan 2,9 hektar dan ada beberapa inisiatif termasuk pembangunan hotel dan jaringan telekomunikasi. Berarti dari pembangunan ini menggunakan pekerja dari masyarakat setempat gitu ya Pak? Ya, ini yang kita selalu titipkan kepada Pak Dirut bahwa hadirnya BPODT di sini harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan yaitu dalam pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya. Dan untuk kedepannya ketika sudah jadi akan menarik dari masyarakat setempat juga Pak untuk? Ya, kita kemarin kan sudah mengirimkan sebagian dari siswa-siswa SMK untuk mendapatkan pelatihan di Bali. Semoga nanti budaya melayani dengan prima bisa juga dikembangkan di Toba Caldera ini. Terima kasih. Terima kasih Pak.